saja. Dia membuat contoh kadang sama, nggak tak rubah-rubah biar. Ibu minta dibelikan timun. Beli timun. Pulangnya sang anak bawa terong sama-sama teh. Oh, ini adalah bisa jadi masalah. Biasa seorang ibu yang hari ini langsung marah. Makanya kalau disuruh tuh kopinya denger. Terus di timun, di terong. Kebiasaan. Waduh, udah biasa gitu. Coba kalau ibu dialog sama anak, ibu bisa bingung juga loh, coba. Kira-kira ibu mungkin salah enggak ngomong timun tapi pengennya ngomong timun tapi ngomong teh? Bisa jadi. Coba ibu tanya, sayang, kalau lembut, sayang, Umi tadi ngomong apa ya? Terong. Di saat anak yakin terong, pasti ada yang ragu. Iya, jangan-jangan saya salah tadi. Ya kan? Mungkin saya salah karena tidak ada rekaman kan? Kecuali anak bingung, sayang, Umi tadi minta apa? Timun apa terong sayang? Apa sih Mi? Nah, berarti dia salah ya. Sayang, Umi tadi minta timun. Aduh Mi, gimana? Gak apa-apa, terong kan bisa dimasak besok, dibakar besok. Cuman Umi pengen timun, gimana? Dia pergi dengan senang perginya, bukan? Makanya kupingnya kalau disuruh itu belum denger sudah jalan, biasaan. Wah, mohon maaf, ini adalah sebagian rumah tangga gayanya gaya marah. Itu memang suka berantem rumah tangga. Sudah berantem banyak, anaknya 12 kadang-kadang. Orang aneh. Hidup itu yang enak, Bu. Betul, jujur ini. Pembiasaan yang indah harus kita mulai hari ini. Mohon maaf, khususnya anak-anak pertama. Sering banyak permasalahan mentalnya anak pertama. Karena orang tua belum punya pengalaman mendidik anak, sehingga kadang-kadang jadi bahan latihan. Mentalnya kena. Termasuk diantaranya kami lanjutkan, Bu, untuk budaya baik dari atas tadi. Dengan anak jangan hanya pandai menyalahkan, tapi kasih motivasi. Ada kesalahan, iya, tapi harus kita sanjung di saat dia benar. Menyalahkan dengan cara yang indah itu lebih terasa. Kayak tadi itu, sayang, nah ini. Kalau nyapu gini diajari. Termasuk yang tidak boleh lagi, Ibu, kami lanjutkan. Membanding-bandingkan anak. Membanding-bandingkan anak yang pada akhirnya juga membeda-bedakan anak. Sehingga tidak adil dengan anak. Sehingga kalau kita marah sama anak, kenapa sih kamu nggak bisa terus coba kayak abangmu tuh loh? Abangmu tuh loh, begitu. Abangmu tuh, abangmu. Abang lagi. Nggak boleh membandingkan. Maksudnya sang ibu memberikan motivasi, tapi sungguhnya mematahkan dia. Diam-diam ternatam di hatinya kebencian kepada sang abang. Gara-gara abang dimarahi terus saya. Gara-gara abang saya di ini. Loh, ini saya terus. Ternyata ilmu pendidikan itu adalah ada sangkut pautnya dengan yang sebelumnya. Jika memang watak sang ayah ibu suka marah-marah, ya begitu gayanya. Tapi kalau biasa lembut, gak bisa begitu. Perasaannya hidup. Membanding-bandingkan membahayakan. Dan kemudian setelah itu biasanya orang suka banding-bandingkan itu sudah cenderung kepada si A terus, yang lain tidak dengar, sehingga menjadi seorang tua yang tidak adil. Sehingga kalau yang minta anak si A ini, si ini langsung dituruti. Sehingga semua anaknya kalau punya keinginan itu, itu tidak langsung ngomong ke ayahnya. Kenapa? Ayahnya monster, takut. Kamu aja, adik aja, kalau adik pasti mau. Adik, sayang, coba ngomong ke abinya kalau kita mau makan malamnya di luar sana, di warung sini. Ngomong deh ya. Ya Kak, abah, kita mandi. Oh iya, gak apa-apa, bismillah. Tuh, kalau si adik yang ngomong mesti dikasih. Kalau kita buru-buru, tuh kan, pasti dikasih terus begitu. Tertanam kebencian. Makanya di saat ayahnya meninggal dunia, rebutan waris, dia yang bakal terkecilkan. Orang tua yang tidak adil. Biarpun ada anak yang bandel, tidak boleh kita berlaku tidak adil. Ketidakadilan hanya merusak mentalnya, merusak hatinya menjadi kotor. Baik, ini diantaranya ada rentetannya dengan yang pertama tadi. Kemudian yang mungkin bukan terakhir, semoga ada silsilah berikutnya. Ibu, biasakan kalau bicara dengan anak itu dengan kelembutan, kemudian pastikan Anda merasa dekat dengan mereka. Apalagi kalau nasihati jangan hadap-hadapan seperti lawan. Makanya kalau gini, bukan. Kenapa kalau kita
Coba kita sambil pegang pundaknya sambil berisik, sayang. Lebih indah. Sambil ada bisikkan di telinganya. Sayang, tidak boleh gitu ya, lain kali ya, Masya Allah ya. Anak Buya, anak Umi, anak Abi. Bukan, kamu tahu tak? Tahu enggak lo? Sampai kapan kau itu? Bikin malu. Sehingga seorang anak langsung menjadi punya musuh baru nih, ayahnya musuhnya. Tolong berubah wahai para orang tua. Ini pendidikan sederhana, akan tapi pengaruhnya besar pada anak. Ini yang terakhir apa? Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Tolong di saat anak Anda bersama Anda harus memberi perhatian kepada mereka dengan serius. Sehingga di saat mereka tidak dengan Anda, selalu merasa dengan Anda. Bersama mereka. Sering duduk dengan anak-anak. Hadir dalam kehidupan mereka. Mohon maaf hari ini, Masya Allah ibu-ibu, anaknya ada di sana, ibunya ada di sana, tapi dengan handphonenya. Kami teringat seorang ibunda kami. Ibunda kami, waktu kami memperdengarkan kalimat ini, kami teringat ibunda. Waktu kami sebelum berangkat ke pondok, waktu kami masih sekolah di luar, itu ibu kami selalu ada di kanan kami. Setiap kami belajar, beliau duduk di situ. Sambil beliau kebiasaannya adalah bakar beton nangka. Kami kan suka bakar-bakaran begitu. Beliau sambil ngupasin, dilempar gini. Sesaat megang pundak kami, hangat sekali terang. Sesaat megang pundak kami. Sesaat pegang, kalau berdiri pasti kepala kami dipegang. Kami rasa bahwasanya, padahal umi saya keras sekali, tapi ternyata kerasnya tidak akan mengalahkan kelembutannya atau hadirnya beliau. Jadi tolonglah ibu, alangkah indahnya jika anak Anda belajar, Anda selama tinggal handphone. Anda duduk dengan anak Anda. Saya melihat, saya bisa mengatakan sayang, anak soleh, anak baik, anak umi, ya Allah anak umi, ya. Belajarnya semangat. Jangan seperti ibu sebelah itu. Belajar ya, yang pintar, jangan kayak umi. Pergi uminya main handphone YouTubean, kedengaran sama anak lagi. Belajar YouTube. Kalau Anda seperti itu tobat ibu. Ini serius dengan anak-anak. Sampai kami rindu kalau seandainya ada kesepakatan keluarga kita di rumah, handphone itu kan untuk komunikasi antara keluarga. Kalau keluarga sudah ada di rumah, tutup. Sehingga alangkah indahnya jika seorang ibu akan telepon suaminya sekalipun ngomong, "Oh sayang, Umi minta izin ya mau telepon ya." Apa yang terjadi pada anak-anak nggak berani macam-macam karena ayahnya, ibunya beradab. Bukan ibu sebelah nempel di sini pasang set handphonenya. Kemana-mana handphone. Sementara dalam handphone banyak bermacam-macam. Sehingga kelihatannya duduk bersama, tak taunya ayahnya ke sana dengan handphone, ibunya ke sini, anaknya ke situ. Itu rumah yang masih di ruang makan. Tapi kalau sudah rumahnya punya kamar masing-masing, anak masuk kamar, kunci, apa yang terjadi di dalam kamar? Ayo. Jadi Anda perlu hadir dalam kehidupan mereka. Tolong, ini penting sekali. Anda harus punya waktu. Ada seorang anak pengen ngomong sama ayahnya yang direktur perusahaan, orang kaya itu, atau yang ustaz. Anak pengen ngomong sama ayahnya saja susah. Sehingga seorang ayah kadang, nanti, Umi sama Umimu saja. Termasuk Anda berlatih sampai hari ini. Anda punya anak umur 3 tahun. Mulai ngomong dengan Anda berlatih dengan mereka. Apa sayang? Besarkan hatinya. Menjadi anak pemberani yang hebat, yang baik nanti. Apa sayang? Oh, Masya Allah. Pintar Anda. Biarpun Anda paham itu. Tapi semangat Anda di dalam membesarkan mereka, besarkan hati mereka, itu penting. Jangan dianggap sepele, dikacangin. Sebetulnya ini kan sederhana dan hasilnya indah. Anda pun indah karena Anda punya kebiasaan indah, sama suami indah, sama istri indah. Ya, ini hadir bersama kehidupan anak itu penting, khususnya yang anaknya tinggal di pondok pesantren. Kalau lagi pulang tuh kesempatan, jangan Masya Allah sibuk dengan teleponnya, sibuk dengan internetnya. Jika Anda dengan anak Anda dengan mereka sayang, Masya Allah. Umi mau belajar sama kamu sayang. Kegiatanmu di pondok kayak apa sayang? Umi mau belajar gimana? Bagus. Sehingga nggak akan berubah anaknya sampai di rumah. Di rumah mau tahajud berat, ibunya ngorok. Gimana mau tahajudan? Ibunya dibangunin susah.
Bahkan mungkin marah-marah. Di saat anak baca Al-Quran langsung mendengar, sayang, aduh berapa aja sayang? 1 mie, 2, Allah luar biasa, makasih sayang. Sambil dilihat anaknya membiasakan begitu, saya rindu, kami rindu rumah Anda, rumah semacam itu. Nah,